silakan masuk. Silakan duduk, Kak. Terima kasih, Bu. Iya. Ini kenaannya ya? Iya, Oke, baik. Gimana kabarnya hari ini? alhamdulillah sedikit kurang baik, Ibu. Waduh. Sebelumnya, sebelum kesini, Nania ada pelajaran apa? Tadi belajar bahasa Inggris. Bahasa Inggris ya. Iya. Nah, pasti kesini ada yang ingin disampaikan atau gimana? Ini ada yang perlu disampaikan. Iya, Bu. Jadi saya itu akhir-akhir ini punya banyak masalah sekali, Bu, di pikiran saya. Oh begitu ya. Iya, Bu. Kedatangan Nania ke sini sudah tepat karena kita dapat berdiskusi tentang masalah Nania dan juga mungkin mendapatkan solusi untuk diri Nania sendiri. Nah, kalau begitu sebelum kita masuk kita akan melakukan sesi konseling, di mana sesi konseling ini Naania dapat menceritakan apa yang ada di pikiran Naania, apa yang sedang mengganggu Naania, tanpa takut untuk menceritakannya ke ibu. Kalau begitu sebelumnya di sini kan ada 3 guru BK Naania, ada saya, Ibu Lira, dan Ibu Ayu. Kalau begitu Naania ingin konsul ke siapa nih? Mungkin dengan Ibu saja karena saya sering melihat Ibu lewat di depan kelas saya, Bu. Oh, baik. Kalau gitu, apakah Dania masih ragu untuk menceritakan semuanya kepada ibu atau sudah? Sebenarnya, Bu, saya itu masih ragu karena ini baru pertama kali saya mau menceritakan masalah saya kepada seseorang, Ibu. Oh, baik, ibu mengerti. Jadi Nania tidak perlu ragu lagi untuk menceritakan perasaan Nania di sini karena di sini sebagai guru BK, ibu itu terikat oleh kode etik, di mana salah satu kode etik itu ada kerahasiaan. Nah, kerahasiaan di sini ibu tidak akan menceritakan kepada siapapun masalah Naania. Hanya kita berdua saja yang tahu tentang sisi konseling ini. Kalau begitu, Bu, saya kalau mendengar penjelasan Ibu saya sudah sedikit lega, Bu, dan tidak khawatir lagi akan masalah saya ini bocor kemana-mana, Bu. Baik, kalau gitu kita tentukan dulu ya waktunya untuk sesi konseling ini. Kalau dari ibu sendiri itu mungkin 2 kali 10 menit. Kalau dari Naania bagaimana? Boleh saja, Bu, 2 kali pertemuan dalam waktu 10 menit ya, Bu. Baik, ya betul. Ibu bisa. Baik, kalau begitu, nah kalau begitu kita masuk ke sisi konselingnya nih. Naania bisa menceritakan terlebih dahulu apa yang mengganggu pikiran Naania saat ini. Baik, Bu, jadi akhir-akhir ini saya ini lagi stres banget, Bu, karena tugas saya banyak, kemudian deadline-nya mepet, dan juga saya tidak sanggup untuk mengerjakan semua tugas saya, Bu. Kedengarannya berat ya. Nah, kayak apa yang Nania rasakan ketika menghadapi situasi tersebut? Saya ini panik, Bu, dan takut nggak bisa lulus karena saya ini merasa orang lain itu lebih sukses daripada saya, Ibu. Saya selalu pesimis terhadap diri saya, Ibu. Oke, Ibu mengerti apa yang kamu rasakan. Kamu merasa terbebani dengan banyaknya tugas dan deadline-nya yang mepet, tapi menariknya kamu bisa loh untuk melihat banyaknya tugas sebagai kesempatan untuk kamu belajar lebih banyak lagi dan mengasah kemampuanmu. Bagaimana menurutmu? Dari sudut pandang itu, Bu, saya jadi merasa lebih bersemangat untuk menyelesaikan semua tugas saya, tapi saya masih berpikiran takut gagal, Ibu. Oke, takut gagal itu sebenarnya wajar kok, Nania. Semua orang pasti pernah merasakannya. Tapi gagal bukan berarti akhir dari segalanya.
gagalnya justru bisa menjadi pelajaran yang berharga untuk kita ke depannya. Kita bisa mencoba lebih baik lagi dari kegagalan-kegagalan tersebut. Kita dapat belajar dari kesalahan-kesalahan dan dapat memperbaiki kesalahan tersebut. Nah, kamu kalau kamu berhasil menyelesaikan tugas-tugas tersebut, kamu akan merasa bangga dengan dirimu sendiri dan lebih percaya diri lagi. Apakah Naania setuju? Iya sih Bu, kalau dipikir-pikir memang lebih baik fokus untuk mengerjakan eh, fokus untuk belajar dan mengerjakan tugas daripada harus terus-terusan merasa takut Ibu. Bagus. Kalau begitu, boleh kita ubah sudut pandang Naania tentang keberhasilan teman-teman Naania. Kan tadi Naania menjelaskan bahwa Naania ini merasa teman-teman di sekitar Naania lebih sukses daripada Naania ya. Oke. Kalau Naania menganggap itu sebagai hal yang negatif, maka Naania bisa memikirkan hal itu dari segi positifnya, di mana mereka dan Naania ini memiliki jalan masing-masing. Kemampuan mereka dan kemampuan Naania ini kan berbeda. Jadi keberhasilan mereka justru bisa menginspirasi Naania untuk terus berusaha dan berkembang dalam mengembangkan diri Naania sendiri. Bagaimana kalau kita lihat keberhasilan mereka sebagai motivasi untuk mencapai tujuan Naania? Benar juga sih Bu, mungkin saya terlalu fokus melihat dan membandingkan diri saya dengan orang lain. Mungkin Bu, saya akan mencoba lebih fokus pada tujuan dan kemampuan yang saya miliki Bu. Bagus Naania ini harus ingat selalu bahwa Naania ini memiliki potensi dan kemampuan yang unik. Naania harus terus belajar, harus terus berjuang, dan jangan pernah menyerah untuk mencapai tujuan Naania. Saya yakin Naania bisa mengatasi semua tantangan yang ada yang Naania hadapi. Baik Ibu, setelah berbicara sama Ibu, saya sangat berterima kasih kepada Ibu dan perasaan saya sedikit lebih tenang dan saya lebih bersemangat lagi daripada sebelumnya Ibu. Baik, sama-sama Naania. Kalau Naania mengalami kesulitan lagi, Naania bisa menghubungi Ibu atau langsung ke ruang bebas saja ya. Baik Ibu, terima kasih Ibu. Baik, terima kasih.